Ya, dan langsung saja kita sudah tersambung melalui Skype dengan Bupati Bolaang Mongondo Timur, Bapak Sehan Salim Lanjar. Good morning, Pak Sehan. Good morning, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini jadi cara yang unik banget ya. Di sisi yang lain, Bolaang Mongondo Timur ini belum ada kasus corona, tapi ada cara yang dilakukan berkeliling sambil membawa peti mati. Itu apa, Pak? Kenapa memilih cara itu? Saya kira bahwa bukan menakuti, tapi sebagai mengingatkan kita. Saya sejak awal, sejak bulan Maret gitu melihat Melihat apa, Pak? virus begitu masif. Saya langsung ambil inisiatif membuat 8 unit peti mati, 7 diletakkan di langsung saya naikkan di atas mobil dan ingatkan kepada masyarakat hanya memilih 3 hal. Yang pertama, kita sabar tinggal di rumah, atau kita harus tinggal di rumah sakit, dan kemudian jika dokter tidak mampu mengawasi atau menangani kita, berarti kita akan tinggal di peti mati dan tinggal kenangan nama kita. Itu sebenarnya yang saya lakukan. Dan alhamdulillah itu sangat direspon oleh masyarakat saya. Oke, oke. Dan sejauh ini kesiapan Bolaang Mongondo Timur sendiri untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini seperti apa, Pak Bupati di sana? Ya, karena kita kan harus pertama bukan berpikir untuk bagaimana mengobatinya, tapi bagaimana mencegah. Karena sejak awal saya sudah mengikuti bahwa ternyata virus COVID-19 dia tidak punya sayap, dia tidak punya kaki. Jadi dia masuk di satu wilayah cuma 2. Orang dari luar yang bawah atau kita yang gatal kaki kata orang Manado yang datang di wilayah yang sudah tahu ada pandemi, kemudian akhirnya kita terpapar dan kita masuk di wilayah kita sehingga hanya menyebar. Jadi ada 2 hal yang kita cegah, yaitu masuknya orang, baik itu orang Boltim yang beraktivitas di luar. Yang kedua, anak-anak kita juga yang kuliah, ketika pulang kita langsung lakukan isolasi mandiri. Itu kita awasi semaksimal mungkin. Alhamdulillah sampai sekarang atas izin Allah kita Boltim masih dalam keadaan zona hijau. Lalu kalau kita bicara soal warganya sendiri yang berada di dalam wilayah Bapak Bupati nih, kemudian di Bolaang Mongondo Timur, kesadarannya seperti apa sih, Pak? Apakah warga sudah bersiap dengan masker, kemudian juga mereka sudah melakukan physical distancing, itu seperti apa, Pak? Iya, jadi tidak mudah ya, Mbak, tidak mudah. Makanya saya tidak hanya sekedar memberikan kepercayaan kepada teman-teman di gugus tugas, dinas, badan, TNI, Polri, sampai ke tingkat kepala desa. Saya sebagai penanggung jawab utama sebagai bupati, dan memang sudah hampir 10 tahun saya jadi kepala daerah. Dalam momen apapun saya berupaya untuk memberikan edukasi ke masyarakat dalam semua hal. Makanya tidak asing bagi masyarakat kalau saya turun dengan gaya bicara saya untuk bagaimana memberikan keyakinan saya sebagai pemimpin. Alhamdulillah dengan demikian secara perlahan masyarakat saya memahami dan mereka menahan diri. Beraktivitas hanya di dalam Boltim, dia nelayan, dia petani, pengusaha, itu semuanya hanya dalam Boltim. Kalau keluar pun mereka itu harus pamit, diperiksa, dan setelah kembali itu tetap diperiksa gitu. Oke. Dan hari ini agendanya rencana mau kemana, Pak Bupati? Ini hari insya Allah sesudah ini saya ikuti paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat. Saya tinjau lagi kesiapan 9 bahan pokok yang saya persiapkan untuk masyarakat akibat dampak daripada pembatasan yang saya lakukan. Sesudah itu ada kunjungan dari Pak Kapolda dan Pak Pangdam Sulawesi Utara. Mereka ada roadshow di 3 daerah. Mungkin hanya 1 jam mereka singgah di salah satu desa pesisir. Kemudian saya jalan lagi di satu kecamatan namanya Kecamatan Nuangan yang masih ada 9 desa di sana. Itu perlu 3 hari, 2-3 hari saya harus turun lagi itu, karena saya tidak hanya sekedar jalan keliling begitu, tapi harus berhenti bagaimana memberikan pemahaman pada masyarakat, dia senang, dia tidak galau, karena tentunya kalau melakukan pembatasan ada konsekuensi bagaimana masyarakat saya bisa hidup gitu. Betul. Jadi tetap akan melanjutkan sosialisasi membawa peti mati itu ya, Pak ya?
Harus Mbak, sampai dia reda. Ini kan bukan cuma urusan orang sakit atau mati, ini urusan ekonomi bangsa yang semakin merosot. Ini tanggung jawab kita sebagai anak negeri. Satu negara itu bisa bubar bukan hanya ada agresi dari militer dari negara lain, tapi juga kehancuran ekonomi bisa membubarkan negara yang kita cintai ini. Akan porak-poranda dan orang akan turun menjadi spesies pemangsa. Coba tadi saya lihat, tentunya kejadian orang-orang turun nekat untuk ngerampok itu mulai terdesak ekonomi. Ini persoalan yang saya kira bahwa ini urusan republik, ini urusan bangsa yang harus diseriusi. Bukan hanya urusan ada yang mati. Mati juga 10 juta, kan kita punya penduduk yang 270-an juta. Itu bukan itu urusannya. Urusannya bagaimana kita mempertahankan negara yang kita cintai ini. Karena recovery untuk memperbaiki ekonomi membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun. Dan itu akan menyedihkan tentunya. Makanya saya turun ke lapangan demi tanah air, demi cinta kepada Indonesia yang sekarang ini tentunya perlu kita relakan waktu kita untuk bagaimana agar Indonesia itu tidak terlalu sulit dalam merecovery ekonominya. Tentunya itu yang paling saya harapkan. Baik. Butuh kerjasama pasti. Butuh kerjasama ya antara semua pihak untuk mendukung program ini. Baik. Ya, ini Mbak Dinar, bukan cuma urusan ada yang mati, bukan itu urusannya. Yang mati juga dengan jantung ini setiap hari lebih banyak. Persoalannya virus COVID-19 ini mengacaukan lebih dari 209 negara ekonominya, dan Indonesia yang paling kena dampak karena tentunya kita dalam masalah keuangan negara. Itu yang paling saya prihatin. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bupati sudah bergabung bersama CNN Indonesia Good Morning pada pagi hari ini, dan kita berharap bahwa Bolaang Mongondo Timur tetap dalam kondisi hijau terhadap pandemi ini ya. Betul sekali. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan aktivitas, utamanya sosialisasi kepada masyarakat ya.